Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Dari gedung Gereja Jemaat Rantepao, saya Jeniarti Jaisanda menyapa kita semua. Semoga kita berada dalam perlindungan Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita senantiasa bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Malam hari ini kembali kita berjumpa melalui virtual dalam program Lentera Malam Rabu 29 Juni 2022. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Pendeta Ria Nirmala Tambing yang akan menaburkan firman kebenaran Tuhan bagi kita semua. Selamat malam Ibu Pendeta. Selamat malam juga. Iya, senang berjumpa Ibu Pendeta. Bagaimana kabarnya malam ini Bu? Luar biasa baik, puji Tuhan. Iya, luar biasa, puji Tuhan. Semoga kita semua yang ada di sini, pun teman-teman kru, bahkan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing juga merasakan kesehatan yang daripada Tuhan. Juga telah hadir teman-teman yang boleh dikaruniakan talenta untuk bersama-sama dengan kita malam hari ini memuji dan memuliakan Tuhan. Ada Belinda Sefrilinggi sebagai vokalis dan Asfriadi Ases sebagai pemain musik. Selamat malam teman-teman. Ya, apa kabarnya malam hari ini? Baik. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Kita senantiasa merasakan kesehatan yang dianugerahkannya bagi kita sehingga ada sukacita yang boleh kita rasakan bersama malam hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bagi kita yang rindu untuk didoakan pada malam ini, mari untuk mengirim pokok-pokok doa ke dalam live chat atau ke dalam nomor hotline Solideo Rantepao Channel di 082 1913 yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah tuntunan tema The Power of Love. The Power of Love. Ya, tema yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari tinggalkan segala kesibukan kita arahkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Satu pujian mengantar kita, kusiapkan hatiku Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu.
siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Di bawah tuntunan Roh Kudus, dalam hikmat Tuhan sendiri, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Mari Tuhan, Engkau berkuasa dalam hati dan pikiran kami. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, walaupun kami saat ini hanya melalui media virtual. Biarlah di tempat kami masing-masing, setiap anak-anak Tuhan yang akan mendengar, yang akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami bersama-sama diberikan kekuatan untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan sendiri. Hamba-Mu yang saat ini Engkau pakai kembali untuk menyampaikan suara isi hati-Mu. Kuasai dengan hikmat-Mu, berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga hamba-Mu boleh mampu menjabarkan suara isi hati-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita malam hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-29, ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kejadian pasal 29, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sampai sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang masih diberikan waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tema kita malam hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, The Power of Love atau kekuatan dari cinta. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, siapa yang pernah merasakan yang namanya jatuh cinta? Bagaimana rasanya ya kalau kita berbicara tentang jatuh cinta ya? Bahkan ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa jatuh cinta itu berjuta rasanya. Senang, bahagia, terkadang kita senyum-senyum sendiri. Rasanya ingin terus bertemu dengan pujaan hati, dan rasanya juga waktu 24 jam itu kurang karena selalu ingin bersama dan lain sebagainya. Menurut saudara yang sudah pernah jatuh cinta atau yang mungkin malam hari ini yang mendengarkan dari berbagai tempat sedang merasakan yang namanya jatuh cinta saat ini, apa sebenarnya arti dari cinta? Atau apa definisi cinta menurut Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta itu berarti suka sekali, sayang sekali, terpikat dan lain sebagainya. Kalau yang memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia silakan cari, bisa juga dicari di Google ya, apa arti sebenarnya dari cinta. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kata cinta memang sesuatu yang mungkin agak lucu untuk dibicarakan. Bahkan sangat jarang untuk dibicarakan, apalagi kalau itu sudah masuk dalam kalangan orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia. Kalau ditanya masih sering bilang I love you atau masih sering bilang aku cinta padamu pada pasangannya, pasti jawaban orang-orang tua kita
Sudah tidak pernah Ibu Pendeta, karena kita sudah tua, malu dengan umur, sudah lewat masa muda dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya kekuatan dari kata cinta yang sederhana itu bisa membuat seseorang atau bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih kepada orang lain yang begitu amat dicintainya. Untuk kalangan muda, tentu sebuah film Romeo dan Juliet saya rasa tidak asing ya. Kalau saya tanya semua kru yang ada di sini, apakah pernah menonton film ini? Minimal mendengar film ini. Pasti semua tahu. Siapa yang tidak tahu kisah cinta Romeo dan Juliet yang bercerita tentang dua sejoli yang kisah cintanya begitu mengharu biru. Bahkan kisah ini dapat mempengaruhi emosi para penontonnya. Kisah yang begitu amat romantis namun berakhir dengan tragis. Itulah kisah Romeo dan Juliet. Namun saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tahukah Anda bahwa dalam Alkitab kita, dalam firman Tuhan, sebenarnya ada juga kisah yang jauh lebih romantis dari kisah Romeo dan Juliet. Siapa yang tahu? Ya, betul. Kisah Yakub dan si gadis cantik yang bernama Rahel. Dua sejoli ini hidup di zaman purba, yaitu sekitar tahun 1750 sebelum Masehi. Kisahnya dimulai ketika Yakub jatuh cinta kepada Rahel pada pandangan pertama, ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya di sebuah sumur saat Rahel datang untuk memberi minum kambing dombanya. Itu kita bisa lihat di pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-9 dan seterusnya. Di situ Yakub jatuh cinta untuk pertama kalinya kepada Rahel ketika Rahel datang membawa kambing dan dombanya untuk diberi minum di sebuah sumur. Saudara, Rahel memang dianugerahi Tuhan dengan paras, dengan wajah yang begitu cantik. Tetapi sifat pekerja kerasnya, kerajinannya lah yang kemudian membuat Yakub jatuh hati padanya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Yakub jatuh cinta kepada Rahel itu karena parasnya yang cantik, itu sebenarnya alasan nomor dua. Alasan yang pertama adalah ketika Yakub melihat Rahel datang, bayangkan seorang perempuan menggembalakan kambing dan domba. Zaman sekarang kayaknya susah ya dilihat. Sedangkan seorang kalau kita orang Toraja ya, mau kasih makan kerbau atau kasih makan babi saja jarang-jarang ya ada anak-anak gadis, anak-anak perempuan yang mau. Ada, tapi mungkin beberapa. Tapi saat ini dalam bacaan kita justru Rahel memberi minum kambing dombanya. Dan itulah yang kemudian menggerakkan Yakub, menggerakkan hati Yakub untuk mencintai Rahel. Saudara, buat kalian yang sedang jatuh cinta, kalau saya bertanya, apakah kalian jatuh cinta kepada pasangan Anda karena pesona wajahnya atau karena pesona kepribadiannya? Hati-hati kalau ada yang jatuh cinta hanya karena ketampanan atau karena kecantikan. Ingat bahwa usia bisa merubah segala keadaan. Tetapi kalau Anda mencintai karakternya, pribadinya, sikap dan pembawaan orang tersebut, umur tidak akan pernah memakan habis atau membuat sifat kepribadian itu luntur, karena itu bersifat berasal dari hati dan itu abadi. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, rasa cinta Yakub kepada Rahel sangat dalam dan begitu amat kuat. Saking kuatnya Yakub mampu menanggung beban dan penderitaan demi Rahel sang pujaan hatinya. Untuk mendapatkan kekasihnya, Yakub rela bekerja di rumah Laban selama 7 tahun lamanya. Namun setelah 7 tahun berlalu, kita lihat dalam bacaan selanjutnya, Yakub harus menelan pil pahit. Karena ternyata si Laban menipu Yakub. Tentu saja menghadapi kenyataan ini sebagai manusia biasa, Yakub juga kecewa. Yakub juga sakit hati. Yakub marah. Semua itu dirasakan oleh Yakub. Namun lagi-lagi karena rasa cintanya kepada Rahel membuat Yakub mampu bertahan untuk tetap bekerja di rumah Laban selama 7 tahun lagi.
Untuk mendapatkan wanita pujaan hatinya, Yakub rela bekerja di rumah Laban selama 14 tahun lamanya. Saudara, kalau dibawa dalam jumlah hari dalam tahun Masehi kita saat ini, total ada 5.000 lebih hari, 5.110 hari. Yakub dan Rahel harus berjuang untuk menyatukan cinta mereka. Wow, luar biasa ya. Sungguh waktu yang sangat panjang. Tetapi bagi Yakub 14 tahun itu bukanlah waktu yang panjang, karena saking cintanya 1 tahun bagi Yakub hanya seperti 1 hari saja. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-20 dikatakan di situ bahwa tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Luar biasa ini rasa cinta ya, tahun yang begitu amat panjang, hari, ribuan hari. Bahkan mampu dijalani seperti hanya beberapa hari saja karena saking cinta yang menggelora dalam hatinya. Saudara, 14 tahun bukanlah waktu yang singkat. Itu adalah waktu yang sangat panjang. Namun saking cintanya, sekali lagi saya katakan bahwa bagi Yakub itu tidak ada artinya. 1 tahun ibarat 1 hari untuk Yakub. Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Mereka berdua, Yakub dan Rahel, terus berjuang, terus berusaha, terus menjaga komitmen mereka. Sekalipun tidaklah mudah untuk melihat orang yang begitu amat dikasihi itu bersama dengan orang lain, karena saat itu dalam kisah selanjutnya dikatakan bahwa Yakub itu harus bersama dengan Lea karena penipuan Laban. Dan tentu saja itu menjadi pukulan telak bagi Rahel, karena harus melihat orang yang begitu ia kasihi bersama dengan orang lain. Namun karena saking cintanya, saking sayangnya kepada Yakub, Rahel rela untuk menahan semuanya itu untuk menunggu waktu yang tepat hidup bersama dengan Yakub. Mereka tidak putus asa, mereka tidak pura-pura mati atau bahkan mereka tidak bunuh diri seperti kisah Romeo dan Juliet kalian. Jadi ini kisah yang romantis tetapi memakai logika. Kalau Romeo dan Juliet kisahnya kan memang berakhir tragis karena mati ya, bunuh diri, ada yang pura-pura mati lalu kemudian bunuh diri dan lain sebagainya. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari kisah cinta 2 sejoli yang saat ini hidup di zaman purba? Ya, betul. Cinta adalah tentang pengorbanan. Cinta adalah tentang kesetiaan. Cinta adalah tentang sebagaimana Anda mau bersabar untuk menanti waktu yang terbaik dari Tuhan. Buat kalian yang sedang mencari pasangan hidup, atau yang saat ini sementara menjalani proses perkenalan, atau yang sedang menikmati mahligai rumah tangga, ingat ya, cinta adalah suatu proses yang harus terus-menerus dibangun setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Dan tidak tidak dikatakan bahwa cukuplah jatuh cinta setelah itu menikah, ya sudahlah. Sudah tidak seperti itu ya, karena seharusnya cinta itu dibangun setiap waktu, setiap saat. Tidak cukup jika cinta itu hanya berakhir pada soal jatuh cinta lalu menikah dan sebagainya. Tetapi harus dibangun dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun sampai maut memisahkan. Dan dalam proses membangun cinta, saudara, dibutuhkan pengorbanan. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban materi, bahkan berkorban untuk melepaskan sifat keegoisanmu. Berkorban untuk mengalah agar hubunganmu awet dan langgeng. Jadi beda ya, kalau kita masih sendiri ya mau buat apa saja terserah. Tapi kalau kita sudah memiliki pasangan ya harus rela untuk melepas keegoisan kita, harus rela untuk berkorban waktu, pikiran, tenaga, termasuk materi dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, dibutuhkan juga rasa sabar untuk mempertahankan cinta. Sekali lagi, sabar. Yakub sabar bekerja di rumah Laban untuk mendapatkan Rahel, dan Rahel sabar untuk menunggu Yakub menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawabnya. Nah, ini peringatan untuk kita perempuan ya, khusus untuk kita perempuan.
biarkan kekasih hatimu, biarkan pasanganmu bekerja untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Jangan diganggu untuk hal-hal yang kurang penting. Karena biasanya kita perempuan suka menuntut ya, nuntut ini, nuntut itu. Padahal sebenarnya enggak penting-penting amat juga sih ya. Jadi ini pelajaran bagi kita ya. Dari Rahel, sabar menunggu Yakub 7 tahun loh. Dia tunggu Yakub untuk menyelesaikan pekerjaannya di rumah ayahnya sendiri. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam membangun hubungan pasti akan ada hal-hal yang akan datang untuk menggoyahkan cinta kalian. Baik itu dari diri kita masing-masing, dari pihak orang tua, ataupun dari masa lalu masing-masing. Untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, kita harus saling komitmen. Dibutuhkan sikap untuk saling komitmen. Setia satu dengan yang lain, sabar satu dengan yang lain. Agar hubungan kalian dapat bertahan untuk menghadapi kerikil-kerikil yang tajam dalam hubungan kalian. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, jatuh cinta itu memang manis rasanya ya. Senang, berjuta rasanya. Tetapi kita juga harus sadar bahwa dalam membangun cinta, kita seperti membangun rumah. Dibutuhkan proses demi proses. Kadang kita bertemu dengan cuaca panas, terkadang kita bertemu dengan angin, terkadang kita bertemu dengan hujan badai, terkadang kita kehabisan bahan, terkadang kita kekurangan dana untuk membangun rumah. Cinta pun demikian. Terkadang kita dihadirkan dengan beberapa macam pergumulan yang datang untuk menguji apakah mampu kita menghadapi cinta yang diberikan Tuhan kepada kita lewat komitmen dan kesetiaan untuk tetap bersama dalam keadaan apapun. Saudara, ingat, cinta tidak terlihat oleh mata ya. Juga tidak dapat disentuh dengan tangan ya. Ingat, cinta tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh oleh tangan. Cinta hanya bisa dirasakan oleh hati. Karena itu cinta dapat menghilang dari diri Anda jika Anda tidak menjaga cinta itu dengan baik. Ada beberapa klien yang biasa saya tangani yang bermasalah dengan rumah tangganya mengatakan, Ibu Pendeta saya sudah tidak cinta lagi, Ibu Pendeta saya sudah tidak sayang lagi. Kenapa? Karena begini dan begitu. Ya, karena kita sudah menganggap bahwa ya karena dia sudah menjadi pasangan saya, dia sudah menjadi milik saya, dia sudah suami saya atau istri saya, ya sudahlah. Padahal sesungguhnya cinta itu harus kalau seandainya bunga, tanaman itu harus dipupuk dari hari ke hari dan harus dijaga sedemikian rupa karena bisa saja suatu saat karena berbagai macam problem kehidupan, cinta itu bisa luntur dan hilang, akhirnya membuat kehidupan pasangan itu seperti hampa. Tidak ada rasa dan lain sebagainya. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, siapapun yang menjadi pasanganmu saat ini, cintailah dia karena karakternya. Cintailah dia karena hatinya, bukan karena tampilan fisiknya. Bagi yang sudah berumah tangga, pikirkan baik-baik sebelum Anda mengambil keputusan untuk berpisah hanya karena kerikil-kerikil kehidupan yang hadir dalam rumah tanggamu. Ingat, perjuangan dan pengorbanan kalian ketika kalian berjuang untuk menyatukan cinta kalian. Ingat perjuangan pasangan Anda, perjuangan atau pengorbanan pasangan Anda. Ingat masa-masa di mana kalian berjuang bersama dalam membangun cinta tersebut tidaklah mudah. Apakah hanya karena satu dua hal, hanya karena keegoisan hati, hanya karena kepentingan diri sendiri, lalu kita tega untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan begitu amat gampangnya. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, Allah begitu mencintai manusia sehingga ia rela berkorban untuk manusia. Ia rela mengutus putra tunggalnya untuk menebus kita manusia, Yesus Kristus, yang karena cintanya kepada manusia ia rela berkorban di kayu salib. Bahkan ia sabar menanggung segala siksaan, hinaan, cercaan untuk kita manusia. Itulah kekuatan dari cinta. Bahkan Allah sendiri pun mampu untuk memperjuangkan cinta itu, mampu dengan sabar menanggung segala penderitaan demi kita umat manusia. Seharusnya kita pun demikian kepada sesama kita, kepada orang tua kita,
kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, harus rela berkorban. Karena sesungguhnya cinta tanpa pengorbanan bagaikan sayur tanpa garam, hambar hampa, dan cinta jenis ini cepat untuk selesai, game over seandainya game. Tetapi jika cinta disertai dengan pengorbanan, maka cinta itu akan melekat kuat di dalam hatimu dan akan tetap bertahan sampai maut memisahkan. Cinta jenis ini juga akan membuat orang mampu bertahan ketika ia harus melewati kerikil-kerikil kehidupan, bahkan badai yang menghempas kehidupan rumah tangganya sekalipun. Itulah arti dari kekuatan cinta yang sesungguhnya. Saudara, cinta butuh proses. Dan dalam proses dibutuhkan pengorbanan, dan percayalah buah dari pengorbanan adalah rasa sabar, dan dari kesabaran itu Anda dan pasangan Anda akan mampu bertahan menjalani hubungan sampai maut memisahkan. Roh Kudus menolong kita semua, terpuji firman-Nya. Haleluya. Amin. Luar biasa perenungan firman Allah pada malam hari ini. Ya, saya boleh mengambil satu hal penting yang dapat kita ingat selalu, bahwa kita harus melakukan segala sesuatunya dengan cinta. Ya, karena ketika kita melakukannya dengan penuh cinta, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang sifatnya positif, yang mungkin ada di luar dugaan kita. Ya, oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjalani kehidupan kita dengan cinta. Nah, Bapak Ibu, kembali kami mengingatkan bagi kita yang rindu untuk didoakan, mari mengirim pokok-pokok doa ke dalam live chat atau ke dalam nomor hotline Solideo Rantepao Channel di 0822 1913. Ya, firman Tuhan boleh kita dengarkan bersama, dan bersama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang boleh menaburkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, semoga terus terberkati dalam pelayanan selanjutnya. Amin. Dan dalam kehidupan keluarga. Amin, amin. Ya, sebelum masuk ke dalam doa syafaat, satu pujian mengantar kita, seindah siang disinari terang.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita akan berdoa dalam doa syukur malam hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, limpah terima kasih. Sungguh layaklah kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu Bapa di sorga, ketika kami mengingat begitu besarnya cinta kasih Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kami, mulai dari pagi hingga pada malam hari ini, di mana kami boleh melakukan berbagai macam aktivitas kami, bahkan pelayanan kami. Bahkan malam hari ini Tuhan, secara khusus Engkau kembali memberikan kami ruang dan waktu untuk bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Bahkan kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu lewat media virtual malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, dari berbagai tempat setiap anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan atau yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini boleh bersama-sama diberkati, sehingga ketika kami kembali dalam menjalani kehidupan kami boleh mempraktekkan seluruh tuntutan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mampu untuk saling mengasihi, kami mampu untuk saling mencintai satu dengan yang lain, mau untuk mengorbankan kepentingan pribadi kami demi kepentingan banyak orang. Ajar kami Tuhan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu yang mau senantiasa rendah hati, sabar, penuh dengan ketulusan untuk menjaga komitmen yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini dengan penuh ungkapan syukur kami datang berdoa, mendoakan akan seluruh anak-anak Tuhan, baik yang ada di jemaat Tuhan di Rantai Pau di tempat ini, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan dari berbagai tempat, yang menikmati pertambahan usia pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan memperlengkapi sukacita mereka, Engkau yang akan memperlengkapi seluruh bentuk kebahagiaan mereka hari ini, sehingga dalam pertambahan umur yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka semua boleh menikmati umur yang Tuhan karuniakan dengan terus berbuat kebaikan-kebaikan, terus melakukan tuntutan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa di sorga, dari tempat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pelaksanaan Jambore SMGT yang saat ini tengah dilaksanakan di Nanggala, dan juga rencana pelaksanaan Peraya PPGT yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan di Bituang. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menjaga adik-adik kami, menjaga saudara-saudara kami di Nanggala saat ini. Jauhkan dari setiap mara bahaya, halangan, rintangan, gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ketika mereka berkegiatan dengan cuaca diguyur hujan, Tuhan tetap peliharakan kesehatan anak-anak kami di sana, sehingga mereka boleh tetap sehat, tetap kuat, mereka boleh tetap ceria. Dan dari Jambore tersebut anak-anak kekasih kami boleh senantiasa merasakan kuasa kasih Tuhan, sehingga kembali ke tempat mereka masing-masing mereka boleh berbagi sukacita bersama dengan segenap anak-anak kami. Begitu juga dengan pelaksanaan Peraya PPGT di Bituang. Tuhan berkati seluruh persiapan anak-anak mudamu di mana saja mereka berada. Berkati panitia yang ada, berkati setiap Bapak Ibu pendeta yang bertanggung jawab di dalamnya Tuhan. Biarlah bersama-sama kami boleh mempersiapkan peraya ini dengan baik. Jauhkan dari setiap mara bahaya, halangan, rintangan, sehingga peraya ini boleh berjalan dengan baik di dalamnya. Nama-Mu dimuliakan, sukacita menjadi milik semua anak-anak muda Tuhan yang akan hadir dari berbagai tempat. Bersama dengan saudari kekasih Gracia Violeta, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena saudara kekasih kami ini boleh dinyatakan lulus dalam perguruan tinggi negeri. Biarlah Tuhan Engkau yang akan melanjutkan perjuangan anak kekasih kami Gracia. Segala hal yang dibutuhkan dalam rangka melanjutkan studi di perguruan tinggi, Tuhan akan senantiasa memberkati lewat keberadaan orang tua, bahkan kesehatan, kekuatan, akal budi, kepintaran, senantiasa kami mohonkan menjadi milik anak kekasih kami Gracia dan semua saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan tengah berjuang untuk masuk dalam perguruan tinggi. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kekasih kami Ruth, bersama dengan saudari Ella, bersama dengan orang tua kami Bapak Daud Barung, yang saat ini Tuhan sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam rupa-rupa pergumulan kehidupan.
Tuhan karuniakan kesabaran, karuniakan mereka kekuatan. Jangan biarkan iman mereka goyah. Yang sakit Tuhan sembuhkan lewat makanan dan minuman, sehingga dalam proses pemulihan yang mereka jalani saat ini, bahkan dalam proses menghadapi pergumulan yang Engkau perhadapkan bagi saudara-saudara kami, semuanya itu boleh dilalui dengan kekuatan Tuhan sendiri. Kami berdoa Bapa di sorga juga untuk saudara kekasih kami Arnes dan Gibral dalam proses pendidikan dan pertumbuhan. Biarlah segala yang baik berasal dari Tuhan menjadi milik bahagian anak kekasih, saudara kekasih kami Arnes dan Gibral, sehingga dalam pendidikan mereka boleh tetap sabar, tetap kuat, dan dalam pertumbuhan mereka senantiasa dijauhkan dari setiap mara bahaya, sakit, penyakit, sehingga boleh bertumbuh dengan baik dalam pengenalan Kristus yang benar lewat keberadaan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk saudari kekasih kami Jessica Pasaribu yang berencana akan berangkat besok dari Biak. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memeliharakan kehidupan saudara kekasih kami Jessica. Kendaraan, alat-alat transportasi yang akan dipakai Tuhan berkati, sehingga itu boleh menjadi berkat tersendiri bagi saudara kekasih kami Jessica, dan boleh tiba di tujuan dengan selamat. Di sana namamu dipuji dan dimuliakan. Dari tempat ini juga Tuhan, hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, termasuk jemaat Kalimbuang bersama dengan Ebenezer Pongko. Biarlah ya Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan lewat media virtual ini boleh juga merasakan kuasa dan kasih-Mu, boleh tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, tetap diberikan semangat untuk terus mengangkat tugas tanggung jawab mereka setiap hari. Hamba-Mu berdoa Bapa di sorga untuk semua kru yang bertugas malam hari ini, anak-anak muda Tuhan yang Engkau pakai secara luar biasa dengan talenta-talenta yang ada pada mereka. Tuhan, mari Engkau berkati setiap perjuangan mereka. Mereka yang saat ini tengah berjuang di bangku pendidikan, mereka yang berjuang mencari pekerjaan, bahkan yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes-tes yang akan dihadapi ke depan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan membuka jalan yang terbaik bagi anak-anak kekasih kami. Kuatkan, teguhkan iman mereka ketika mereka mencari pekerjaan. Berikan mereka kesabaran untuk berjuang ketika mereka masih menuntut ilmu di bangku kuliah masing-masing. Dan biarlah Tuhan dari pelayanan ini Namamu senantiasa dipuji dan dimuliakan. Sukacita tersendiri menjadi milik bahagian seluruh anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Lentera Malam saat ini. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kegelapan malam telah menyelimuti kehidupan kami semua. Sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing untuk menikmati malam hari ini. Biarlah ya Tuhan kuasa dan kasih-Mu, terang kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami di mana saja kami berada, sehingga esok pagi jika Tuhan berkenan kembali kami boleh menikmati kehidupan dengan kesehatan dan kekuatan baru, siap untuk melihat betapa luar biasanya kasih Allah bekerja untuk memelihara kehidupan kami masing-masing. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, inilah ungkapan syukur kami, inilah permohonan dan seru sembahyang kami. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kami yang datang kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah Lentera Malam Rabu 29 Juni 2022. Saya melihat ada 96 orang yang tetap stay tune sampai sekarang. Ya, saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Julise Napitupulu, Stanley Putra, Alexander Payung, Martin Patandianan, Daud Barung, Herman Palangan, Melianus, Yuli Tandila Abi, Joni Sule, Mediam Magdalena, Elia Sampe, Helena, Raja-Raja, Dina Parapak, Reinhard Prasetyo, Paulina Perangan, Martinus Saung, Ani Paleleng, Daud Barung, Paulina Perangan, Agustinus Palambingan, Leni Agustina, Margareta Panggalo, Ani Paleleng, Pareta Sosang, Asno, Yuliana Kamban,
Delviani Meliana Balik, Esther Yosepin Biu, dan Bapak Pendeta Musa Saluso. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang tetap stay tune. Luar biasa kesetiaan kita semua untuk terus bertumbuh dalam penghayatan iman kepada Kristus. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Pendeta. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang boleh terlibat dalam pelayanan malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di Lentera Malam Jumat 1 Juli 2022. Akhirnya saya Jeniarti Jaisanda pamit undur diri. Satu pujian menutup persekutuan malam hari ini, kecaplah dan lihatlah. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.